Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciroh Heronisa dari semester 2B. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Jayani Nurani SHMH dan asistennya Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yang pertama, alasan pemaaf umum. Ketidakmampuan bertanggung jawab yang terdapat di pasal 44 KUHP, dan ada daya paksa dalam arti sempit yang terdapat di pasal 48 KUHP. Dan yang terakhir ada perintah jabatan yang tidak sah yang terdapat di pasal 51 ayat 2. Yang kedua, alasan pemaaf khusus, yaitu yang pertama, mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Pasal 110 ayat 4 KUHP. Yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. Pasal 166 KUHP. Yang keempat, pencurian antara suami istri. Pasal 367 ayat 1 KUHP. Yang keempat, insubordinasi tidak jadi. Pasal 464 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang. Tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam FIT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam yang pertama, daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Dan yang terakhir ada pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya, dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa atau nudwer. Bela paksa atau nudwer diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yaitu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara imitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nudwer excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Guncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Nudwer excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat
perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah yang pertama, harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga Ambelig Bevel, yang dibedakan dalam yang pertama, melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Yang kedua, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan dianggap sah apabila yang pertama ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari yang pertama ada diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali. Dan juga ada dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu yang pertama ada hukum disiplin, yang kedua persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan yang ketiga dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.